Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, para sahabat promotor gereja sejati yang terkasih, selamat hari Minggu untukmu semua. Perkenalkan, saya Romo Angga CMF, seorang misionaris Claretian. Saat ini sedang bertugas di Serpong. Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk lebih peka, lebih tahu dengan benar, lebih tahu dengan sungguh apa yang harus kita pilih dan apa yang harus kita tolak di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, Putra Sirak katakan, Tuhan itu sudah menyediakan air dan api. Kamu pilih untuk pegang yang mana? Kamu pilih untuk menyentuh yang mana? Tuhan sudah sediakan hidup dan mati. Kamu mau pilih yang mana? Di bagian akhir, Putra Sirak katakan, Tuhan tidak pernah menghendaki orang untuk jadi jahat. Tuhan tidak pernah menghendaki orang untuk berdosa. Pilihan kitalah yang membuat kita menjadi jahat, yang membuat kita masuk dalam dosa. Lalu bagaimana kita harus memilih? Di dalam bacaan kedua, Paulus katakan, Tuhan itu sudah tempatkan di dalam hatimu hikmat demi kebaikanmu, demi kemuliaanmu. Artinya apa? Berhadapan dengan aneka pilihan, sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus kita pilih. Kebaikan mana yang harus kita ambil. Karena apa? Kebijaksanaan itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya kita yang kadang menutupi diri, sehingga kebijaksanaan dalam memilih dengan tepat itu kadang tenggelam bersama ego kita. Lalu sederhananya seperti apa? Yesus katakan di dalam Injil, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mengajak kita hari ini untuk bisa membuat batas yang jelas antara diriku dan apa yang harus aku pilih, apa yang harus aku tolak. Kadang kita suka didikte oleh anggapan-anggapan umum. Misalnya kalau cantik berarti harus putih, harus rambut lurus, harus hidung mancung. Kalau tampan itu berarti harus tinggi, harus putih, harus punya lesung pipi, seperti itu. Sehingga kadang mereka yang tidak punya kategori-kategori seperti itu akan merasa bahwa saya tidak termasuk dalam bilangan orang yang tampan atau bilangan orang yang cantik. Ya. Akhirnya dia memilih untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan katakan, jika kamu tahu bahwa ini baik, jika kamu tahu bahwa ini buruk, maka pilihlah secara tepat. Jika ya, katakan ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Tuhan tidak hanya sediakan yang baik saja, harus ada yang jahat? Itu karena Tuhan menghargai kamu. Tuhan tahu kamu bisa membuat keputusan secara baik dan benar. Tuhan itu selalu percaya pada kita. Kadang mungkin kita kurang percaya, apakah saya bisa menjadi anak yang baik? Apakah saya bisa memilih dengan benar? Kita mungkin kadang kurang percaya, tapi ingat, Tuhan selalu percaya bahwa kamu bisa memilih yang benar. Karena itu dia tidak menghapus dengan begitu saja apa yang buruk. Dia ingin membiarkan kamu belajar untuk membuat keputusan secara mandiri. Bahwa kamu bisa dalam keadaan sesulit apapun, kamu bisa menjatuhkan keputusan secara tepat, secara benar. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Tuhan menyertai kita semua. Thank you.